Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik cermat, apa kabar? Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini, kakak akan menyampaikan materi dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, tapi kali ini tentang subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, bersama kakak, Kak Anggita. Adik-adik, tentu masih ingat pembahasan video tema 2, subtema 1, yaitu membahas tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kali ini, kakak akan membahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Adik-adik cermat tentu masih ingat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Seharusnya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal itu disebabkan karena pasukan Belanda kembali ke Indonesia dan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga, sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam bentuk pertempuran antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Daerah pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan itu antara lain di Medan, Bandung, Ambarawa, Surabaya. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah tersebut? Simak penjelasan kakak selanjutnya ya. Berikut kakak akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Yang pertama yaitu Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya yaitu Bung Tomo dan Gubernur Raden Mas T.A. Suryo yang merupakan dari pihak Indonesia, sedangkan Brigjen A.W.S. Malabi dan Mayor Jenderal Mansell merupakan pihak sekutu dan pihak Belanda. Pertempuran Surabaya disebabkan oleh tewasnya Brigjen A.W.S. Malabi pada tanggal 30 Oktober 1945 saat pertempuran di Gedung Internasional Jembatan Merah. Mayor Jenderal Mansell memberi ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk menyerah. Namun, Gubernur Raden Mas T.A. Suryo dan rakyat Surabaya menolak untuk menyerah kepada sekutu, sehingga terjadilah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Selanjutnya, pertempuran di daerah Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Tokoh yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa yaitu Mayor Sumarto, Letkol Isdiman, Kolonel Sudirman, dan Oni Sastroatmojo yang merupakan dari pihak Indonesia, sedangkan Jenderal Battle merupakan dari pihak Belanda. Pertempuran Ambarawa disebabkan oleh pihak sekutu yang memboncengi Nika, kemudian membebaskan tawanan Belanda secara sepihak, sehingga terjadilah perlawanan dari TKR. Selanjutnya, pertempuran yang terjadi di daerah Bandung.
Pertempuran di daerah Bandung atau yang dikenal dengan Pertempuran Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran Bandung Lautan Api melibatkan tokoh Muhammad Toha dan Brigade McDonald. Pertempuran Bandung Lautan Api disebabkan oleh sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang oleh TKR diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. Hal ini tidak diindahkan oleh TRI dan rakyat. Perintah tersebut diulang tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, TRI mengosongkan kota Bandung. Sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang RI menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Selanjutnya, daerah Medan. Daerah Medan dikenal dengan Pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Tokoh yang terlibat yaitu Ahmad Tahir, merupakan tokoh dari pihak Indonesia, dan Brigjen T.E.D. Kelly. Pertempuran Medan Area disebabkan oleh pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda. Hal ini disebabkan salah seorang pasukan Nika menginjak-injak lencana merah putih milik pejuang Indonesia, sehingga pertempuran ini menjalar ke seluruh kota Medan. Adik-adik cermat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ternyata tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Berikut kakak akan menjelaskan tentang diplomasi-diplomasi atau perundingan-perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Selanjutnya yaitu Perjanjian Rumroyen yang berlangsung pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949. Dan yang terakhir adalah Konferensi Meja Bundar yang berlangsung 23 Agustus sampai 2 November 1949. Adik-adik, perlu diingat ya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Setelah adik-adik cermat mempelajari tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kali ini adik-adik akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tempat tinggal hewan atau habitatnya bergantung atau berhubungan erat dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan tersebut. Yang pertama adalah bebek, yang memiliki ciri-ciri
Bulunya dilapisi lilin agar tidak basah ketika terkena air. Memiliki sayap. Kaki bebek berselaput gunanya untuk berenang. Merupakan hewan bertelur atau ovipar. Paruh bebek berbentuk sudut. Ciri-ciri habitat atau tempat tinggal bebek adalah di daratan yang becek atau daerah yang dekat dengan perairan tawar. Selanjutnya adalah cicak. Ciri-ciri khusus cicak adalah telapak kakinya berpelekat, ekornya dapat putus ketika merasa terancam, berkaki 4, termasuk hewan bertelur. Habitat cicak hidup di permukaan vertikal atau tembok, hidup di permukaan horizontal atau atap rumah. Berikutnya adalah ikan. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh ikan adalah antara lain berdarah dingin, mempunyai sirip sepasang, bernapas dengan insang, tubuh ikan ditutupi oleh sisik. Ikan termasuk hewan ovipar atau ovovivipar. Habitat ikan merupakan di perairan tawar atau air asin. Selanjutnya adalah ayam. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh ayam antara lain berbulu, paruhnya runcing, memiliki sayap, bertelur, berkaki 2. Habitat ayam merupakan di daratan yang lapang seperti pekarangan rumah. Setelah kakak tadi menjelaskan tentang ciri-ciri khusus pada hewan beserta habitatnya atau tempat tinggalnya, kali ini kakak akan menyampaikan tentang bagaimana hewan mempertahankan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang pertama yaitu kamuflase. Kamuflase merupakan bentuk penyesuaian diri hewan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contoh hewannya yaitu belalang daun, belalang sembah. Belalang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Selanjutnya adalah mimikri. Mimikri merupakan bentuk penyesuaian diri hewan dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya yaitu bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Selanjutnya adalah autotomi. Autotomi merupakan perilaku hewan yang secara spontan memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya. Contoh hewannya yaitu cicak. Cicak memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya dari musuh. Ekor yang putus akan tumbuh lagi seperti semula. Selanjutnya adalah menggulungkan diri. Merupakan bentuk penyesuaian diri hewan dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Contoh hewannya yaitu terenggiling. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Terenggiling menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Adik-adik cermat, tentu masih ingat tentang peta pikiran kan? Setelah adik-adik mampu membuat peta pikiran, selanjutnya adik-adik dapat mengembangkan dari peta pikiran tersebut menjadi sebuah tulisan baru dengan menggunakan kata-kata sendiri serta kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK.
SPOK merupakan kepanjangan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat efektif mempunyai ciri-ciri memiliki unsur penting atau pokok, minimal mengandung subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, dan pilihan kata atau diksinya tepat serta sesuai kebutuhan. Agar adik-adik semakin paham, maka kerjakan latihan yang terdapat pada halaman 45-46, 50, 53-54, halaman 66-68, halaman 70-73, dan halaman 97. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari